Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu program tahunan dan program semester. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan itu program tahunan yang diambil dari SMA YPPK Diaspora Kota Raja dengan mata pelajaran yang diambil fisika untuk kelas 11 dengan tahun ajaran 2021-2022. Oke, yang pertama kita akan menghitung alokasi waktu tiap semesternya. Untuk semester pertama, yang pertama kita akan hitung dari bulan Juli. Sebelum kita hitung, di sini sudah ada tertera jumlah minggunya dan pekan efektif dan pekan tidak efektifnya. Oke, yang pertama kita akan hitung dari bulan Juli. Jumlah minggunya ada 4, tidak efektifnya ada 3, dan efektifnya ada 1. Untuk bagaimana kita menghitung yang efektif dan tidak efektifnya, kita akan melihat dari Kaldik untuk SMA YPPK Diaspora. Oke, Kaldiknya di sini kan sudah ada. Kaldik itu adalah kalender pendidikan. Oke, di sini kita bisa lihat mulai dari tanggal 1 itu sudah ditandai dengan yang warna merah. Ditandainya dengan libur semester. Warna merah ini ada, teman-teman bisa lihat. Yang warna merah ini adalah libur semester. Terus yang warna hijau tua ini hari pertama masuk sekolah. Terus yang hijau muda ini PLS. Terus yang merah ini juga, ini merah tua. Nah, itu bisa dibilang hari Minggu. Kalau hari Minggu kan yang di sininya. Terus atau juga libur nasional. Jadi bisa teman-teman lihat berarti di sini minggu tidak efektifnya atau pekan tidak efektifnya ada 1. Kita akan hitung mulai dari minggu 1, 2, dan 3. Jadi pekan tidak efektifnya itu ada 3 dan efektifnya ada 1. Oke. Jadi terus yang kita akan masuk ke Agustus. Agustus itu ada jumlah minggunya ada 5. Yang efektifnya ada 3, yang tidak efektifnya ada 2. Terus September ada 5, yang efektifnya 4, dan tidak efektifnya 1. Terus Oktober ada 4, pekan efektifnya 2, dan tidak efektifnya juga ada 2. Berikutnya November ada 4, efektif 3, dan tidak efektif 1. Yang Desembernya ada 4, terus efektifnya tidak ada dan tidak efektifnya 4. Jadi kita jumlahkan untuk jumlah minggu dalam satu semester ini ada 26, dan jumlah minggu yang efektif ada 13, dan jumlah minggu yang tidak efektif ada 13. Jadi jumlah minggu yang efektif ada 13. Jumlah minggu dikurang jumlah minggu tidak efektif, jadi jumlah minggunya ada 26, dikurangi yang tidak efektifnya ada 13, jadi kita dapatkan 13 minggu yang efektif. Dalam satu kelas itu terdapat 4 jam dalam satu minggu. Jadi untuk satu minggu itu 4 jam untuk satu kelas. Jadi jumlah pertemuan jam pelajaran dengan minggu yang efektif, jadi 13 dikali 4 kita mendapatkan 52 jam untuk satu semester. Kita akan masuk ke semester 2. Di sini kita akan melihat untuk semester 2 berarti untuk semester genap. Berarti kita akan mulai hitung dari bulan Januari. Di sini teman-teman sudah bisa lihat jumlah minggunya untuk yang Januari ada 4. Pekan efektifnya 3, pekan tidak efektifnya 1. Mari kita lihat di Kaldik lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang untuk Januari ada tanda libur yang warna hijau. Berarti hari itu kan sudah dimasuki oleh hari pertama masuk sekolah. Berarti teman-teman sudah bisa lihat. Untuk Februari juga. Dan untuk Maret, nah kalau di Maret ini, kalau yang libur ini itu libur itu ini untuk SMK. Ya. Terus yang biru muda ini tuh penilaian tengah semester. Jadi
Jadi teman-teman bisa lihat Februari ada 4 minggu, bulan efektifnya 3, yang efektifnya 1, begitu pula Maret 5, yang efektifnya 3, yang tidak efektifnya 2. Terus yang April 4, bukan efektifnya 2, tidak efektifnya 2. Mei ada 4, bukan efektifnya 2, dan efektifnya 2. Terus Juni ada 5 minggu, dan dalam satu bulan itu semua pekan tidak efektif dan pekan tidak efektifnya 5 minggu. Jadi kita dapatkan itu jumlah minggunya, jumlah minggu efektifnya ada 13, dari jumlah minggu dikurangi minggu tidak efektif, jadi 26 dikurangi 13, jadi dapat 13 minggu. Sama juga halnya untuk di semester 1, setiap satu kelas mendapatkan 4 jam, jadi 1 minggu 4 jam, jadi jumlah pertemuan jam pelajaran dengan minggu efektif 13 kali 4 jam, jadi mendapatkan 52 jam. Jadi itu untuk cara menghitung atau cara pembuatan program tahunan. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan apa itu program semester. Kita bisa dibilang prosem. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan program semester dari semester 1. Tadi kan kita sudah melihat protanya, sekarang kita melihat prosemnya. Prota atau program tahunan, prosem atau program semester. Oke, yang pertama-tama di setiap materi kita akan membagi jamnya. Yang pertama, di materi pertama kita membuat 8 jam. Di materi pertama kita membuat 8 jam pelajaran. JP itu singkatan dari jam pelajaran. Oke. Kan ini minggu pertama, kedua, ketiga tadi libur. Minggu tidak efektif yang pertama kan tadi 3 minggu. Yang efektifnya ada 1 minggu. Jadi kita masukkan 4 jam di sini. Kan tadi teman-teman sudah lihat di protanya itu bahwa satu kelas itu mendapat 4 jam pelajaran, atau bisa dibilang 1 minggu itu mendapat 4 jam pelajaran fisika. Jadi di sini untuk memenuhilah 8 jam pelajaran ini kita ambil dari minggu pertama Agustus 4 jam. Nah, terus yang berikutnya kan di minggu kedua ketiga itu libur, minggu tidak efektif. Jadi ini kan sudah memenuhi 8 jam pelajaran. Terus setiap mengakhiri satu materi kita akan melakukan ulangan harian. Ulangan harian itu hanya 1 JP atau 1 jam pelajaran. Terus yang berikutnya setelah ulangan harian kita akan masuk ke materi kedua. Materi keduanya itu kita bikin hanya 7 JP pelajaran atau jam pelajaran. Jadi untuk memenuhi kan tadi kan dalam 1 minggu 4 jam. Jadi untuk memenuhi 4 jam itu kita masukkan ke bawahnya tuh 3 jam pelajaran. Jadi kan teman-teman bisa lihat 1 ditambah 3 4. Jadi kita sudah memenuhi 4 jam itu. Terus berikutnya ke minggu berikutnya 3. Minggu berikutnya kan ini kan 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Jadi ini kan sudah memenuhi 7 ini. 7 jam pelajaran ini berarti terus ulangan hariannya 1. Terus nanti kita turunkan lagi ke bawah, kita ngambil dari materi berikutnya itu 2 jam pelajaran. Jadi begitu seterusnya untuk memenuhi dalam 1 minggu ini 4 jam pelajaran. Terus yang berikutnya kita masukkan lagi di sini 4, terus kita masukkan lagi di sini 1 untuk ulangan hariannya, terus 3 jam lagi untuk materinya. Terus ini ada libur, ini UTS. Terus habis itu ini 4 jam pelajaran untuk minggu kelima di bulan September. Terus berikutnya 1 jam untuk ulangan, terus 3 jam lagi untuk materi, terus 3 jam lagi untuk materinya, terus ditambah 1 jam untuk ulangan hariannya. Terus berikutnya untuk minggu terakhir pembelajaran yaitu 2 November 4 jam minggu pertama, 4 jam minggu terakhir. Dan yang terakhir ini adalah ulangan harian. Terus habis itu di sini teman-teman bisa lihat jumlah
jam efektifnya ada 52 jam. Jadi ini semua sudah memenuhi dalam jam itu. Di sini teman-teman bisa lihat yang ini ada libur, ini libur semester, ini libur pengolahan nilai atau pengambilan raport, penilaian raport. Teman-teman, ini kan program semester 1, terus mari kita lihat program semester 2. Ini program semester 2. Sama halnya kayak semester 1, perhitungannya sama. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada 8 jam pelajaran. Ini libur semester, ini ada minggu tidak efektif, ini ada ujian akhir sekolah untuk kelas 12, ini UTS, ini ujian nasionalnya. Terus ini minggu tidak efektifnya. Di sini ada UAS dan ini juga penilaian raport dan libur semester. Ya. Jadi di sini sama halnya seperti semester 1, kita masukkan 4, 1 ini untuk ulangan hariannya, ada lagi 3, 4, 1 sampai seterusnya, sampai di kita terakhir belajar itu untuk semester 2 di bulan Mei, 2 minggu di bulan Mei. Jadi kita hanya belajar sampai di 2 minggu bulan Mei. Karena setelah itu kan ada UAS dan pengolahan nilai. Ini sudah mulai libur-libur, jadi ini sudah tidak termasuk minggu efektif karena ini sudah tidak efektif, sudah tidak belajar lagi. Jadi teman-teman bisa lihat 52 jam. Dan ini tidak ada jam cadangannya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari proses atau program semester dari saya. Makasih teman-teman, dadah.